Oke, sambil saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas. Nggak tahu nih suaranya jelas apa enggak. Kalau nggak jelas interupsi ya, atau cek di situ. Sambil saya ya. Silakan absen yang TIB, TA,
Ada ya absennya ya, silakan dibuka sendiri. Oke, kita masuk di materi berikutnya. Terakhir kita bahas tentang register ya. Register. Nah, setelah kita sebelumnya, kalau masih ingat, kita sudah menganalogikan transistor gitu ya. Peran transistor di dalam mikroprosesor itu seperti halnya seperti keran-keran air yang kita kendalikan melalui pemrograman komputer ya, melalui aplikasi yang bekerja atau dibangun ya, yang bekerja di atas sistem operasi biasanya ya. Kita membuat software ya, kita membuat aplikasi yang kemudian kita install di sistem operasi. Nah, kemarin kita sudah mulai masuk sini ya, kita bedah satu-satu, maksudnya komponen utama dalam mikroprosesor ya, itu ada ALU, ada register atau nama lainnya memori, kemudian ada control unit, ada unit input output ya. Bentar ya. Nah, itu ada input output. Nah, nanti sistem operasi atau software itu ya, atau Windows, Mac dan lain-lain itu nanti dia bagian dari control unit, fungsi sebagai unit pengendali atau yang melakukan koordinasi, mengkoordinasikan semua bagian di komputer. Ya, jadi kemudian yang lain ada input dan output ya. I/O, kita nyebutnya I/O, yaitu apapun yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar ya, data yang mau berinteraksi atau mau diproses oleh mikroprosesor, gitu ya. Nah, kemudian ini ya, ada ALU, kemudian ada memori atau register. Kemarin kita sudah bahas ya, atau kalian bisa ambil juga di video yang kelas kemarin itu sudah saya rekam untuk register ya. Jadi secara umum seperti ini ya teman-teman ya, kalau mau kita present gitu ya. CPU ya, nah ini CPU atau nama lainnya di sini atau CPU ya, ya ini mikroprosesor maksudnya. Intel Core i7, i3 dan lain itu. Mikroprosesor itu di sini, dalamnya ada register, ada ALU dan control unit ya. Dan juga dia menangani input output ya. Kemudian kalau kita melihat motherboard ini kan mikroprosesor ini yang berada di bagian ini ya. Kita sebut mikroprosesor atau CPU, Central Processing Unit-nya di sini. Kemudian dia dibantu oleh perangkat yang lain ya. Nah, kalau kemarin saya bilang register itu memori yang berada di dalam mikroprosesor. Nah, seperti gambarnya seperti Samantha Krida kemarin saya bilang ya. Nah, itu di dalam mikroprosesor. Tapi dia dibantu juga dengan RAM ya, atau memori yang berada di luar. Kalau posisinya berarti di sini nih. Ini ada slot RAM atau memori yang mungkin ada yang belum pernah lihat ya. Nah, ini slot atau tempat untuk ya, menempatkan RAM. Jadi ini biasanya pluggable gitu ya. Jadi bisa dicopot, bisa diganti, bisa diupgrade dengan mudah. Ya, kapasitasnya bisa diupgrade dengan mudah. Nah, itu juga memori dan sifatnya sama dengan register yang ada di dalam CPU, cuma ukurannya jauh lebih besar. Nah, kemudian kalau ngomong I/O, input output ya device, yaitu segala colokan atau device di sini yang berfungsi untuk memberikan pintu masuk untuk data dan untuk keluar ya dari komputer. Kita lihat di sini kan ada banyak ya, di sini ada jack audio, audionya itu pun juga ada dua
inputan ya, satu masuk satu keluar kan gitu. Satu untuk di telinga yang saya pakai, satu deh untuk di record sound ya, sound recordernya. Dan juga port apa ini ya, IPv 9 ya, jarang dipakai ya. Ini komunikasi paralel. Kemudian di sini ada RJ45 misalkan untuk internet, ada USB, ini ada PS2 ya, port PS2 untuk hardware USB ataupun motherboard jenis lama ya, gitu. Ya, ini input output kalau kita melihat motherboard ya. Masuk nanti kalau teman-teman lanjut belajar tentang embedded system, nanti ada port-port yang bisa untuk mengakuisisi data dari sensor untuk proyek-proyek robotik dan lain-lain. Nah, register kita kan bedah satu-satu. Mulai dari register. Konsep kerja register ini seperti lemari. Nah, kalau kemarin di papan tulis sempat saya jelaskan ya, atau di rekaman juga ada sih sebenarnya. Dan bisa lihat lagi di rekaman yang kemarin itu. Jadi register ini seperti lemari. Seperti lemari. Ini ya sebenarnya. Oh, jadi nggak jelas. Oh ini. Silakan nanti untuk register itu dipahami lagi. Nah ini saya gambarkan seperti ini kemarin. Nah, register ini seperti lemari dengan banyak laci gitu ya. Lacinya ini punya alamat atau punya nama. Nah, kita menyimpan data di situ untuk data sementara ya, untuk memarkirkan data. Nah ini aslinya seperti ini ya. Jadi komputer atau mikroprosesor itu memang setiap alamatnya atau lacinya itu dikasih nama, dikasih alamat, dikasih address ya. Nah, addressnya itu biasanya dirupakan dalam bentuk hexadesimal atau bisa dalam bentuk biner juga. Apa yang disimpan di dalam lemari-lemari ini ya, dalam bilik atau laci. Yang di sini sebenarnya ada dua jenis aja. Satu menyimpan instruksi, satunya menyimpan data. Ya. Di menyimpan sementara ya. Jadi ada dua jenis data yang disimpan ya. Menyimpan instruksi dan data. Nanti habis ini kita bahas. Oke, silakan nanti dilihat lagi di penjelasan analogi register memori. Nah, kalau kemarin kalian sudah bisa menyimpulkan bahwasanya perkembangan IC mikroprosesor itu salah satunya ditandai dengan jumlah transistor yang berbeda ya. Semakin terkini jumlah transistor yang dipakai semakin masif ya, semakin banyak. Bahkan bisa sampai angka miliar gitu ya. Angka miliar. Nah, salah satu yang menandai perbedaan generasi atau perbedaan mikroprosesor itu juga adalah kapasitas memori internal atau kita sebutnya register. Ini bisa dilihat nih, ada Core i5, 7, 9 gitu ya. Antar generasi itu case memori atau registernya disebut case ya, L3 case 3
ini kan kelihatan semakin naik, megabyte-nya semakin naik. Kemudian di generasi Core i7 juga ini juga naik gitu loh. Ya, menggambarkannya enak pakai konsep yang kemarin yang Samantha Krida itu. Jadi kapasitas Samantha Kridanya itu di-upgrade terus, kapasitas tempat duduk di dalam. Ya. Awalnya 1000 jadi 1500 ya, jadi 2000 gitu ya. Nah, jadi nggak perlu mengupdate atau kalau di sini ini berarti di dalam Samantha Krida tadi ya. Kalau yang di luar kita sebut RAM ya. Yang parkiran-parkiran kemarin itu kita sebut RAM. Nah, ini kelihatan pergenerasinya naik. Tapi semakin lemarinya semakin banyak ya. Semakin cepat karena ada lahan parkir di dalam atau lahan atau tempat duduk ya, untuk menunggu sementaranya itu semakin besar. Sehingga mempengaruhi kecepatan dari mikroprosesor. Ya. Oke, saya kira semoga jelas ya untuk register ya dengan analogi kemarin. Kalau nggak jelas boleh ditanyakan. Nah, kita hari ini menunya saya sudah masuk ke control unit. Ya, kita geser ke bagian kedua yaitu control unit. Nah, di control unit ini kita akan ketemu dengan sistem operasi. Gitu ya. Dari namanya saja unit pengendali. Jadi dia berfungsi sebagai pengendali. Ya, dia sangat vital perannya. Misalkan kalau di analogi kemarin seperti panitia ya, panitia penyelenggara wisuda itu dia harus mengkoordinasikan urutannya ya, urutan siapa yang harus dipanggil, siapa yang harus geser ya, kemudian yang dari luar harus diantrikan masuk. Semuanya berjalan smooth, lancar. Gitu ya. Jadi sistem operasi adalah bagian dari EU, punya tugas penting yaitu mengkoordinasikan ya. Apa saja yang dikoordinasikan di komputer itu. Nah, jadi sistem operasi mengelola setiap bagian dalam sistem komputer. Jadi dia mengelola perangkat keras, jadi dia inputan kayak keyboard dan lain itu ketika kamu pencet, dia akan ditangani oleh sistem operasi. Apa yang harus dia lakukan? Ketika kamu ngetik angka 5, sistem operasi akan mengarahkan data yang atau inputan yang kamu kirim tadi untuk disimpan di lemari register. Nah, jadi dia menangani dari perangkat keras ya, dari juga dari perangkat lunak ya. Kalau kamu misalkan bikin main game gitu ya, main game kamu klik misalkan ya, kamu klik di aplikasinya, kamu klik kemudian ada respon ya, belok kiri belok kanan gitu. Juga ditangani oleh kemudian sistem komputer jadi perangkat lunak dan perangkat keras ya. Ada perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak sistem operasi bagian utama dari perangkat lunak ya. Dia mengelola semua perangkat keras dan Leo, orangnya bocor. Apa nih? Ya, jadi sistem operasi ini yang ditangani banyak ya, file, kemudian memori gitu ya. Sistem operasi mengatur siapa yang dapat menggunakan sistem komputer dan bagaimana cara menggunakannya.
Nah, ini tugasnya sistem operasi. Ya, dia itu memanajemen proses, nanti kita bahas di setelahnya ya. Dia juga memanage security ya, proteksi, banyak hal yang dia lakukan. Kemudian manage file ya, kamu menyimpan file itu juga dimanage oleh sistem operasi. Memori, penggunaan memori ya, juga dimanage ya, tampilan, interface. Jadi banyak hal yang di manage oleh sistem operasi. Nah, sebelum ke sana sebagai apa ya, pengetahuan aja, market share atau pengguna sistem operasi masih Windows ya, paling besar dunia. Di data mulai tahun 2012 sampai Juni 2023, kanan ya bacanya. Di 2012 di sini, 2023 di sebelah kanan. Yang Windows menguasai kan hampir 75% ya. Kemudian yang kedua paling Mac, yang warna pink. Ini berapa ini? Paling nggak cuma 20%an mungkin ya. Kalau tanya kan cuma segini aja. Mungkin 20 atau mungkin hanya 15 gitu ya. Nah, yang lain, sistem operasi yang lain ya, apa ini? Kuning-kuning, iOS. Ini semua sistem operasi ya. Kenapa di sini dia masukkan iOS? iOS itu kan di HP. Android juga di HP ya. Ya karena sama ya. Komputer itu mulai sekarang jangan diartikan komputer itu hanya laptop, hanya CPU ya, hanya PC. Tidak, masuk HP-mu, gadgetmu, jam tangan itu semuanya adalah komputer. Ya, karena dia bekerja, itu ada sistem mikroprosesornya, ada mikroprosesor di situ. Ya. Dan mikroprosesor adalah bagian utama penting ya, bagian utama yang terpenting dari komputer untuk melakukan proses komputasi kan gitu. Nah, jadi ternyata masih Windows ya, masih paling banyak. Nah, sebenarnya fungsinya sama, semua sistem operasi ini punya fungsi yang sama. Ya. Jadi kalau ngomong Windows lebih baik atau Mac lebih baik, sebenarnya itu hanya masalah senangnya yang mana gitu ya, hanya masalah itu. Secara fungsional, secara cara kerja atau kegunaannya itu sebenarnya sama saja. Ya. Nah, ini. Jadi sistem operasi itu semuanya sama, mau dia Mac, mau dia Ubuntu, mau Linux ya, ataupun Mac, Windows, nah, itu dia memanage beberapa hal ini ya. Memanage device, memanage file, memanage memori, memanage prosesor. Prosesor ini nanti berkaitan dengan urutan kerja dan juga memanage user interface. Nah, seringkali muncul anggapan ya, atau yang dimainkan oleh produsen atau ini ya, sistem operasi itu pemilik ownernya gitu ya, seperti Bill Gates ya, atau ya perusahaan-perusahaan itulah. Itu yang banyak dimainkan di user interface sebenarnya. Kalau orang ditanya kenapa pakai Mac tampilannya lebih enak, gitu, simple. Kenapa nggak pakai Linux? Karena Linux zaman dulu layarnya hitam. Ya. Ini kan Linux hari ini bagus gitu kan, tampilannya kayak Ubuntu yang sekarang 23 atau Ubuntu berapa itu kan seperti Mac malah gitu kan, simple. Banyak yang nggak tahu karena sudah kalah populer dengan Mac. Itu hanya tampilan gitu ya. Windows pun juga semakin baik, ya, Windows 11 gitu kan. Jauh berbeda dengan zaman-zaman dulu. Nah, sebenarnya yang banyak dimainkan di situ ya, untuk membuat orang kemudian memakai sistem operasi mereka atau operating system mereka. Banyak yang pakai Windows karena sudah terbiasa pakai Windows. Nah, itu hanya di user interface sebenarnya yang dibedakan atau membedakan. Tapi fungsi utama semuanya masih sama. Dia ngelola device ya, ngelola device itu maksudnya kalau dicolokkan keyboard, colokan mouse, colokan apa printer ya dia bisa menangani itu. Yaitu berarti menangani device ya, memanage input output. Kemudian dia juga menangani file ya, file manager itu. Jadi dia menangani file. Ya, kamu nyimpen ya, ada drive C, ada drive D kan gitu ya. Ada D, ada E, ada C kan gitu. Nah, ini yang manage siapa?
sistem operasi ya, yang nanti kemudian menyimpan, mengarahkan data-data bit kita disimpan di lemari mana ya, ditaruh di SSD di bagian yang mana, di sektor yang mana, itu adalah sistem operasi. Kemudian memori ya, memori ini memanage dengan prosesor sebenarnya ya, jadi kapan memori itu dipakai ya, atau pokoknya waktunya dipakai apa enggak gitu. Nah, kalian lihat kan di sini kelihatan memori ini ya, ini lagi dipakai berapa gitu ya. Nah, gunakan 16 berapa ya, 1,5 jam gitu. Dan free berapa ya, untuk pembagiannya setiap ini berapa ya, kelihatan untuk setiap proses-proses ini. Ini yang bagi adalah semua operasi, mau pakai Mac maupun yang lain sama saja ya. Di Windows mau gimana sama, dia juga bisa memenangani itu. Dia bisa menangani itu. Kemudian prosesor nanti urutannya dengan kaitannya dengan cara menangani pekerjaan ya. Cara menangani pekerjaan. Nah, dia apa saja yang harus dilakukan oleh sistem operasi itu sebagai bagian dari kontrol unit ya. Memonitor ya. Memonitor semua. Ini kan memonitor ya. Kalau kalian lihat di Windowsmu ini kamu ketik monitor itu kan kelihatan ya. Resource monitor atau performance monitor. Performance ada nggak yang keluar grafik? Nah ini keluar grafik. Ini memonitor, bisa dimonitor ya seperti apa sebenarnya kinerja atau beban kerja dari komputermu kan gitu ya. Kalau di Linux tampilannya hitam ya, tapi biasanya lebih lengkap ya. Nah, kalau di Mac kayaknya malah nggak ada gitu ya tampilan defaultnya, karena Mac ini kan benar-benar dibuat simple ya, jadi nggak dikasih lihat ya. Atau kamu harus install yang lain untuk bisa melihat itu. Kemudian ya, dia berfungsi juga untuk mengatur kerjaan ya, waktunya, volumenya. Jadi kalau diibaratkan di restoran ya, karena kita kemarin menganalogikan mikroprosesor seperti koki gitu ya, dengan tangan 5 dan tangannya 7 ya, kalau Core i5, kalau 7 Core i7 7 tangan gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin otak ya yang memerintahkan kapan pakai tangan yang kanan, pakai tangan yang kedua atau ketiga, itu kan ada yang memerintahkan. Ada yang memonitor mana yang berat ya, tangan mana yang berat, kelelahan mungkin ya, kemudian digeser ke tangan yang lain. Nah itu kan ada yang kalau dalam tubuh kita ya itu otak gitu, yang memerintahkan itu. Nah disinilah peran CPU, peran OS operating system ya, dia juga bisa mengatur, membagi pekerjaan itu ke setiap core ya, setiap core yang ada di mikroprosesor itu. Dia juga bisa mengalokasikan sumber daya berdasarkan yang tepat. Nah, kalau nggak butuh semua core dipakai, nggak butuh semua tangan, ya pakai satu tangan aja bisa. Kamu ngetik di WA kan cukup satu tangan, nggak perlu dua tangan gitu kan. Nah, kalau satu tangan kenapa harus dua? Nah, makanya di dalam kasus ini misalkan ya, walaupun core-nya banyak, biasanya nggak semua dipakai ya. Nah, ini ya, terus monitor di CPU ya. Ini CPU-nya banyak karena ini komputer server. Ya. Ini yang saya pakai ini komputer server. Speknya Xeon ya. Nah, CPU-nya atau core-nya banyak ya, 23. Ya, tapi lihat tuh distribusi pekerjaannya kan tidak semuanya rata. Tidak semuanya dipakai. Ada yang tinggi, CPU 1, CPU 2 dia lebih tinggi gitu kan. Jadi nggak semua tangannya dipakai. Siapa yang memutuskan itu? Demokrasi ya, Windows-nya ini yang ngatur itu. Jadi dia punya peran itu. Gitu ya.
dia sebagai manajer, ya manajer restoran. Kamu waktunya yang masak kamu yang banyak ya, yang lain nggak perlu. Ya, gitu ya. Ada yang ngatur manajernya. Jadi di dalam gambar ini kelihatan dia memanage ya, sebagai manajer dia memanage memori ya, RAM ya, RAM-nya harus dipakai berapa. Kemudian device manager ini yang sibuk juga, dia harus memanage data masuk dari keyboard ya, kemudian memerintahkan printer untuk mencetak, perintahkan atau mengambil data ya, atau berinternet ya, pakai modem. Jadi dia harus menerima data dari luar untuk dimasukkan ke monitor kita, misalkan ya, ke layar kita. Pak, maaf Pak, mic Bapak di mute Pak. Ini sejak kapan di mute nih? Jadi tadi nggak dengar berarti? Baru aja Pak. Cuma sebentar kok Pak. Ya, Oh, Pak. bentar ya. Nanti langsung respon ya. Pokoknya kalau langsung hilang ada masalah, tolong respon karena saya nggak bisa, ada feedbacknya nggak tahu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah memanage ini ya. Kemudian lebih dalam lagi di predeli satu-satu. Yang dimaksud memanajemen memori. Ya. Ini ada run yang disebut manajer memori. Ya. Ada RAM begitu ya. Jadi dia memonitor RAM ya. Memory manager ini memeriksa permintaan mengenai ruang memori. Kenapa ada istilah permintaan? Ya itu, karena kan gini, kalau kita main atau menggunakan komputer itu kan seringkali ada interupsi ya. Interupsi itu apa sih bahasa Indonesianya kan menyela, ya ada selah, menyela gitu ya. Kan ini saya lagi ngajar nih di Zoom gitu ya. Tiba-tiba ini ada notif gitu ya, notif masuk nih. Nah, kalau di Windows ya kelihatan. Atau tiba-tiba kamu kepingin sambil dengerin musik gitu ya, ada Spotify nih kamu gitu ya. Nah ini kan dia komputer kan disela gitu ya. Awalnya dia fokus untuk nge-zoom ini ya, untuk menampilkan tiba-tiba kamu merintahkan dia untuk sambil dengerin musik. Nah, ya, seperti ini kan berarti harus ada proses produksi. Nah, seperti itu kan peristiwa seperti ini kan namanya interupsi, ya interrupt. Awalnya kita masih enak-enakan nih, ya kan tiba-tiba suruh nge-playing musik gitu ya. Nah, atau tiba-tiba kamu buka banyak gitu ya, buka apa misalkan ya, buka browser lagi misalkan gitu ya. Nah, ini kan juga interrupt gitu ya. Proses ini harus di manage. Nah, jadi kalau ketika kamu buka Spotify berarti kamu melakukan request ya, permintaan ruang memori gitu kan. Ya, kalau ada permintaan suruh buka aplikasi Spotify berarti kamu harus memesan laci baru gitu ya. Memesan laci baru di dalam register, bisa register dan RAM. Kalau register nggak cukup ya di RAM ya. Tuh, ya. Di RAM dan register sama, dia konsepnya lemari dengan banyak laci. Nah, jadi OS atau operating system akan mencarikan tempat untuk memarkirkan ya bit-bit data yang mau kamu pakai itu atau mau kamu konsumsi. Nah, musik kan berarti kamu dengerin musik ya. Musik itu kan misalkan saya MP3. MP3 itu kan juga nanti kalau dikonversi ke biner kan juga bisa kan gitu. Atau memang harus dikonversi ya. Karena dia masuk ke CPU, ke microprocessor harus dikonversi ke 1.0. Nah, 1.0-nya kan harus disimpan sementara karena kamu kan playing musik dari
awal sampai akhir ya, misalnya musiknya 1 menit gitu kan, dari menit pertama, 5 menit, menit pertama, 5 menit terakhir itu kan, kamu konsumsi bit-bit data musik itu kan berurutan. Nah, berarti kan harus disimpan di sebuah ruang memori yang kamu panggil satu-satu dengan bitnya kan gitu. Jadi semuanya terkodifikasi ke biner. Ada proses ADC, ya, analog to digital converter, ya, konversi. Jadi semuanya akan diubah ke biner. Ya, sound wave, ya. Gelombang suara. Kamu nyanyi ini kan frekuensi ini kan, nada tinggi rendahnya ini kan akan dikonversi ke biner. Ada proses itu, balance, ya. Proses mendigitalkan sinyal suara. Bahkan dari suara ini kemudian rendah gitu ya, dari mulai sini kan dibaca binerinya, ya kan, berurutan. Nah ini berarti kan bisa banyak biner gitu kan, binernya sangat banyak. Sehingga harus diproses secara berurutan, ya, karena display secara berurutan. Nah, sehingga butuh memori gitu ya, alokasi memori. Nah, di situ disebutkan dia harus pesan memori ya, permintaan mengenai ruang memori gitu. Ya. Jadi fungsinya seperti itu. Sama kayak kamu mau masuk mall gitu ya, ada tukang parkir, dia akan nyarikan jalan parkir nggak di situ. Masih ada tempat kosong nggak? Kalau ada nih, masukkan thread. Seperti itulah gambarannya. Di komputer juga sama. Oh ini semua memori kepakai nih, 16 GB semua kepakai. Ya nggak bisa antri nih, jadi aplikasinya nggak kebuka misalnya. Atau klik kok nggak jalan, ya. Bisa jadi seperti itu ya respon. Atau lama karena masih banyak yang antri di lahan parkirnya masih padat. Itulah ya. Jadi analoginya tetap parkiran ya. Sangat mudah kalau analoginya gitu. Itu ya. Tanggung jawab dari manajemen adalah melindungi ruang di tempat. Oh ya. Jadi karena banyak ya, Jadi ada lemari-lemari yang memang khusus hanya boleh dipakai oleh sistem operasi itu sendiri. Ya. Karena sistem operasinya atau Windows-nya kan juga jalan ya, dia juga punya lemari untuk operasional operating sistemnya gitu loh. Jadi lemari itu ya nggak boleh dipakai, gitu. Ya, dia juga mengamankan dari itu. Gitu. Ada lemari lain lah intinya gitu. Nah, kemudian fungsi dari operating system memanage prosesor. Menarik. Prosesor manager. Prosesor itu kan artinya memproses gitu ya. Memproses. Menjaga status dari setiap proses. Ya, proses ini didefinisikan sebagai sebuah kejadian eksekusi atau pelaksanaan berjamaah. Jadi nantilah di bawah ini lebih jelas. Jadi memonitor status CPU, nah, apakah dia sedang mengeksekusi suatu program. Nah, jadi ada yang memonitor apakah misalkan ini ya, tab nomor berapa nih yang lagi aktif. Ini kan tab yang ini kan banyak tab ya. Kalau di browser ini tabnya banyak sekali misalnya. Nah ini monitor mana yang lagi aktif, ini tabnya yang sebelah sini. Nah, ini ada yang memonitor ini, dia melakukan monitoring suatu proses. Apakah sedang dipakai? Nah, seperti pengatur lalu lintas, ya, ya, melakukan prosesor, ya, ngeset register dan tabel lagi, ngeset memori jadi ya, mengamankan apa ada tempat kosong gitu ya. Nah, kalau ada pekerjaan yang sudah selesai, misalnya kamu udah selesai ngetik, selesai ngeprint, nah, dia tahu dia dia akan memanggil proses yang lain gitu. Nah, di sini ada juga job scheduler.
tugas menolak atau menerima job yang masuk. Ya, jadi ada yang mengatur itu. Kita lagi nge-game, kemudian ada sambil musik ya, mau buka Spotify, bisa aja ditolak ya. Kalau ditolak mungkin nggak bisa buka aplikasinya. Gitu. Jadi ada yang melihat apakah lemarinya lagi full, kemudian apakah di CPU-nya, di ALU-nya, di mananya itu sedang sibuk apa tidak. Nah, itu dimonitor. Kemudian ada proses scheduler. Sebenarnya ini ada nih. Di sini. Nah, jadi ini proses itu maksudnya ini misalkan kita buka Edge ya, Microsoft Edge ini, atau membuka browser Mozilla atau Chrome misalnya. Ini misalkan Edge ya, atau ini mungkin sambil buka Word ya, apa ya, buka Zoom misalnya, buka Zoom, kemudian ada kamu buka Teams ya. Jadi setiap aplikasi ini satu proses. Ada bagian yang dia itu nge-hold ya, kamu jangan running dulu, bentar. Saya melihat di sini apakah CPU-nya siap mengolah, siap mengeksekusi, sudah ready nih. Nah, gitu kayak kemarin ya. Jadi kalau kamu ngetik angka 5 kali 7, 5 dan 7 diantrikan dulu. Dia antri di sini, di laci nomor berapa. Ya, antri dulu, sambil nunggu koordinasi dari scheduler ini, job scheduler ini. Ya. Kamu waktunya masuk, ini sudah oke, sudah ada ruang masuk, ya. Baru dia diproses. Ya, itu proses fungsi dari sistem operasi. Kemudian, nah ini kalau di Windows sebenarnya juga bisa di monitor ya. Semua aktivitas yang terjadi di komputer kita itu, misalkan Google Chrome ini dia lagi eksekusi atau konsumsi memorinya dia pakai banyak laci, berapa laci gitu ya, banyak berapa yang dipakai konsumsi memorinya gitu ya, itu kelihatan. Kemudian dia juga menggunakan CPU atau tangannya ya, core-nya dipakai berapa persen gitu. Itu kalau defaultnya dari resource monitor ini nggak seperti itu. Dia hanya kelihatan memori disk ya dia. Jadi setiap prosesnya nggak kelihatan. Kalau di sini kamu install proses Explorer ya, ini download sendiri dari luar itu bisa, itu akan kelihatan. Yang Google Chrome yang kebuka ada 5 gitu ya. Nah, ini kalau diklik dia akan buka sebelah kanannya ini. Nah, apa? Ini itu thread ya. Nah, jadi ada proses yang ada threadnya. Jadi turunannya ya, apa ya? Seperti ya, kemarin kalau saya ibaratkan seperti tangan, kita bawahnya tangan ada jari-jari gitu ya. Nah, paling gampang itu Chrome ya. Kalau kita lihat browser ini kan kelihatan ya. Kamu buka, saya ini pakai Microsoft Edge, atau kamu buka Chrome lah. Ketika buka Chrome, kamu kan buka banyak tab tuh. Nah, tab itu kan bisa dibayangkan seperti ini. Ada banyak tab yang kebuka. Nah, kalau tab yang dilihat yang ini, mungkin di sini nanti kan kelihatan aktivitasnya sangat dinamis. Yang lain idle gitu ya, atau nunggu. Nah, tapi kalau ini saya matikan, proses ini saya matikan ya, ini sepertinya saya nge-close ini, saya close gitu. Nah, ini semuanya threadnya akan mati. Nah, kabarnya gitu. Itu juga dengan MATLAB ya, program-program yang lain di situ ada nampak ada WinWord ya, Windows dan lain-lain. Oke, dari sini dulu mungkin ada pertanyaan. Permisi Pak Moko, mau tanya. Ya, silakan. Untuk memori RAM itu masuk register nggak Pak? Bukan. Register itu istilah memori di dalam mikroprosesor yang saya kasih lihat tadi. Kapasitasnya kecil. Nah ini.
cuma seginian nih, 20 megabyte, 12 megabyte gitu. Ini register. Dia ada di dalam chip memori itu, di dalam chip mikroprosesor. Nah, dia itu posisinya dibantu dengan RAM yang ada di luar. Nah, jadi beda nama, sama fungsinya beda namanya. Nah, gini. Kalau di dalam ini namanya, kalau di dalam namanya register, kalau di luar ini namanya RAM. Nah, tapi keduanya punya fungsi yang sama untuk lahan parkir itu loh, mengantrikan data-data itu sebelum diproses. Nah, bedanya adalah di sini sangat gede ya. Kalau di sini kan bisa 3 ya, 16 giga. RAM itu kan bisa 4, 8, 16, 32 gitu ya, 22 giga. Nah, kalau yang di sini sangat kecil. Nah, mega gitu ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa kecil? Ya seperti yang saya analogikan kemarin, kalau ini itu seperti kursi duduk ya, kursi untuk duduk di dalam Samantha Frida. Jadi nggak perlu banyak, karena gedungnya kecil gitu. Tapi semua tamu diparkirkan di luar. Nah, parkiran di luar itu seperti RAM. Ya. Nah, kayak gitu. Jelas. Baik, Pak. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ya. Jadi ini proses. Jadi semua aplikasi semuanya itu diatur ini. Ya, jadi sibuk sekali operating system itu atau Windows sistem operasi itu sangat sibuk karena dia memonitor ini gitu ya. Kemudian dia juga ngantrikan siapa yang waktunya dieksekusi gitu ya. Yang lain tunggu dulu di hold gitu. Nah, gitu. Itu ya, juga punya gambaran gitu ya. Kalau pengen lu bisa dibaca-baca masalah job proses dan manajemen memori ya. Job proses dan trade ya. Ada proses ini trade gitu. Nah, kemudian fungsi yang lain dari operating system juga memanage perangkat. Ya. Nah, ini ada USB nancep nih. Nah, dia harus nanggepi. Ya, ada flash disk ditancapkan baru di port nomor berapa ya, port 3. Nah, dia harus menanggapi itu. Padahal dia kan lagi mantau proses ini sebenarnya. Nah, lagi ini manage ini, tapi tiba-tiba ada interupsi untuk menangani data yang barusan ditancapkan di USB flash drive, gitu, flash disk. Dia punya peran untuk itu. Ya. Ada printer, hard disk, dan lain-lain. Nah, manajemen file. Ya, fungsi yang lain manajemen file. Nah, ini kan kelihatan. Misalkan kamu kepingin mengamankan sebuah folder, dia hanya bisa dilihat ya, nggak bisa kamu copy paste dari situ, nggak bisa. Kamu ngopi nggak bisa, ya, cuma bisa dilihat nggak, ya, itu namanya read only gitu kan, permission folder itu. Nah, ini fungsi dari sistem operasi. Ya. Kalau di dunia web ini sangat penting, ya, sangat penting, ya. Kalau di keseharian kita nggak penting ya. Pokoknya orang kayaknya bisa ngakses komputer kita kan dia bebas tuh mau ngopi folder apa di sini kan bebas. Tapi kalau ini di server, ini online, wah bahaya sekali. Jangan sampai sebuah folder di server di pabrik yang bisa diakses oleh banyak orang itu statusnya read and write. Wah. Yaitu kasus-kasus seperti hacking dan lain-lain itu karena dia orang yang nggak seharusnya dia Saya bisa Rizky Dapa. apa itu? Ada yang tanya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada hacking dan yang lain itu salah satunya karena folder yang salah settingan ya. Dia bisa nge-write. Nah, berarti dia bisa menghapus juga bisa berarti kan. Nge-delete juga bisa. Kemudian nambahkan file baru, ngedit ya, ngedit misalkan halamannya webnya vokasi tiba-tiba diganti gambar ya, gambar hacker gitu. Nah, itu sangat bisa karena settingannya read and write. Nah, jadi tidak semua folder itu read and write. Kalau di server harus disetting benar-benar, harus dilihat. Banyak kan hanya read only. Nah, ini fungsi-fungsi seperti ini ya kalian harus, kalau nanti kerjanya sebagai administrator server ya harus paham gimana caranya mengubah permission folder, ya, permission file, itu
sangat penting ya. Nah, kemudian fungsi terakhir dari sistem operasi itu sebagai menampilkan tampilan. Jadi kita bisa melihat nyaman seperti ini karena sistem operasi yang ngurusi interface antar muka, interaksi dengan pengguna. Di masa lalu, gitu kan, itu GUI-nya sangat jelek sekali ya, GUI atau Graphical User Interface-nya sangat jelek gitu ya. Nah, sehingga orang nggak tertarik mungkin. Sekarang sudah sangat luar biasa. Di Linux itu dulu sangat apa ya, tidak populer, tapi sekarang tampilan GUI-nya sangat-sangat cantik gitu ya. Ubuntu 23 ya. Ubuntu. Nah, itu kan Linux ya. Mirip dengan Mac. Ini tampilan dari sistem operasi Linux Ubuntu ya. Efek-efeknya juga mirip gitu ya. Bisa dilihat di YouTube ya. Kemarin ada loh yang semester 1 sudah pakai Ubuntu. Nggak tahu kelas ini paling. Nah itu sebenarnya idealnya anak IT itu ya pakai Ubuntu sebenarnya. Ini masalahnya kamu gamer semua, game-gamemu di Windows semua ya, jadi males kan mau install. Nah, ini kan kayak Mac gitu, sys ya, tampilan. Nah, ini kan juga. Ya, ya Pak. Oke, saya mau bilang. Wah, ngeri. Masalah persepsi. Ya, semoga ada yang mulai tertarik ya dengan silakan diinstal nanti.
Ya, silakan nanti kalau install gitu ya. Oke. Kalau yang terbaru ada sih yang terbaru tuh kemarin. Oh, Sonoma ya, Sonoma. Kan hampir mirip, Bos. Ini cuma wallpapernya jalan gitu aja sih kalau saya lihat. Kan hampir mirip dengan tadi. Ya. Oke, apa yang mungkin? Nah, ini simpulannya kan ini ya, peran dari sistem operasi itu untuk memanage ya, device. Ya. Jadi ada 4 manajer ya yang penting ya, yang utama di situ. Manajer, masing-masing manajer ini punya peran berbeda. Device manager, ya. Dia yang menerima sinyal masukan. Ya. Sinyalnya kan dalam bentuk listrik ya. Nah, kita kan udah bahas tuh. Ya, bit-bit data yang masuk ke sistem microprocessor itu semuanya dikonversi ke 01 yang itu sebenarnya adalah apa bentuk lain ya dari sinyal listrik ya, gitu. Nah, saya ada interupsi, mouse-nya bergerak di kanan, jadi ada bit-bit data yang masuk ya, dan itu harus ditangani oleh device manager ya, kemudian melakukan interupsi prosesor ya, yang lagi jalan ke ALU dan lain-lain. Kemudian ada proses manager yang dia berfungsi untuk memanage pekerjaan ya, mana dulu yang harus diproses, kalau nanti ada interupsi dia harus menghentikan yang mana, kemudian mengalokasikan memori berarti ya. Nah, kemudian file manager tadi, kita menerima perintah, sebenarnya akan menentukan apakah program harus diambil dari storage atau dari memori. Nah, karena kan kalau kita install software, nah, kalau di Windows kita install software, itu kan sebenarnya kita menempatkan program kita itu juga di mana? Di penyimpanan ya, di storage kan, di hard disk lah. Ditempatkan di mana? Itu kan sistem operasi harus tahu. Dia akan manggil program yang ada di situ kan. Nah, akhirnya dia juga punya peran di sini. Ya. Ketika mau dipakai program itu ya dia harus memanggil di hard disk, di storage yang bagian mana, gitu. Storage di sektor yang mana ya. Gitu. Nah, mulai dieksekusi ya. Nah, itu fungsi dari file manager. Nah, ini memory manager yang terakhir ya. Nah, mengirimkannya ke memory manager. Nah, memory manager itu ingat kalau memori di sini yang dimaksud memori register dan RAM itu tadi ya. Ya, dia seperti unit untuk memarkirkan data tadi. Karena mikroprosesor nggak bisa kerja langsung ya, harus di antri ya, harus satu demi satu. Nah, makanya dia butuh peran nomor 4. Nah, ini memory manager ini mencari ruang ya, mencari apakah ada slot kosong untuk ruang untuk parkir tadi, mencatat ya, lokasinya di mana. Ya. Jadi laci itu kan ada alamatnya. Nah, ini dicatat ya. Kalau di mikroprosesor semuanya register ini punya alamat. Nah, ini. Laci-laci ini punya alamat. Alamatnya dalam bentuk hexadesimal gitu. Nah, alamat
alamat memori nomor berapa gitu ya. Terus mana? Nomor 6. Oh, ini setelah program berada di memori. Nah, ini harus dilacak ya. Makanya dicatat. Kan harus tahu ya. Misalkan yang program Spotify lagi itu diantrikan di launching kemarin nomor berapa saja ya. Kan bisa menggunakan lebih dari satu laci loh ya. Kalau programnya itu gede, datanya emang gede ya. Data yang akan ditransaksikan gede, berarti laci yang digunakan lebih dari satu. Ini kan harus dicatat, harus tahu ya. Sistem operasi harus tahu yang mana yang memang bagian dari data yang disimpan untuk Spotify. Nah, ini yang dicatat. Makanya dia harus ada alamat. Ya. Dia harus dilacak lokasinya, gitu ya. Kemudian ketika proses eksekusi, nah ini ketika misalkan kita mau ngeprint, ya, ngeprint, sudah printernya udah nyala, udah ngeprint gitu ya. Nah, ini harus ada feedback ya. Harus tahu dia, operasi harus tahu kalau ini sudah selesai prosesnya, sehingga bisa mengalokasikan, mengantrikan yang lain ya. Gitu. Nah, harus pesan selesai. Kalau pekerjaan sudah selesai, dia harus kirim pesan juga, menandai. Ya. Harus tes lah ya. Ya. Sangat sibuk kan, sistem operasi. Nah, yang lain sistem operasi itu ada banyak jenisnya ya. Nah, sistem batch ya. Ini zaman awal-awal komputer. Ada sistem interaktif, sistem real time. Nah, ini yang real time ini menarik nih. Sistem real time ini biasanya untuk operating system yang untuk sistem-sistem yang darurat ya, yang urgent ya, seperti misalkan di pesawat. Di pesawat itu sistem operasinya nggak sama. Nah, dia pakai real time operating system. Seperti juga di device IoT ya, atau di mana ya, yang berkaitan dengan alat-alat seperti itu ya, di otomasi, di robotik dan lain itu, idealnya pakai yang ROTS, real time operating system. Jadi dia itu real time-nya itu gini, ketika misalnya ada instruksi atau apa ya, misalkan harus gerak ke kiri, gerak ke kanan, ya itu manajer memorinya itu ya langsung mengalokasikan saat itu. Jadi tidak perlu banyak berpikir gitu. Intinya sih gitu. Karena dia berkaitan dengan proses-proses controlling. Nah, ini yang bahaya. Yang namanya proses mengendalikan dari jarak jauh itu kan harus real. Ketika misalkan ini misalkan apa ya, pesawat ya, kendali pesawat, setirnya itu waktu dibelokkan sedikit aja, kiri ke kanan. Apalagi pesawat-pesawat itu sangat sudutnya sangat kecil. Belok dikit itu seperti sebenarnya menekuk wing pesawatnya itu ya, sayapnya itu sangat kecil sekali sudutnya. Kalau terlalu banyak, pesawat bisa jatuh. Nah, pernah lihat nggak kemudi pesawat? Ya. Gitu, miring. Nah, ini kan steering pesawat itu. Pesawat itu, oh bukan ini, maksudnya yang di bagian apa sih namanya tuh? Kalau di kapal namanya rudder gitu ya. Ah, ini. Oke, elevator. Pertanyaan saya pernah terpikirkan nggak? Kenapa? Saya baru kepikiran kemarin sih ya. Kenapa pesawat itu cuma kendalinya cuma gini gitu? Kok kayak nggak masuk akal gitu ya? Kok nggak satu pesawat, kok nggak satu sayap ini yang bergerak naik turun gitu? Tapi cuma hanya bagian sayap kecil ini ya, yang bagian ini aja yang dimainkan gitu.
Jadi tekuk atas, bawah. Nih. Terus yang kalau belok kiri kanan hanya bagian kecil aja. Nah, jadi kalau kalian mau ini ya, praktek itu sebenarnya bisa. Nah, jadi coba, kalau saya kan sering lihat Kapten Vincent itu ya, kalau merangkannya kan mudah gitu ya. Saya berkepikiran, waktu naik mobil gitu ya, di tol gitu ya, biasa ya, sambil buka jendela itu, tangan coba kalian letakkan di luar gitu ya, posisi seperti ini ya. Posisi tangan kelihatan nggak Bang? Jadi posisinya kayak gini. Nah, ini kalau kalian pakai naik mobil, kecepatannya itu di atas 70, itu kan kamu cuma gini tak gitu ya, tanganmu akan melayang, bener ya? Karena kecepatan mobilnya sangat tinggi. Kalau kecepatannya rendah, ya kamu akan turun, tanganmu akan turun, karena nggak ada daya ungkit ke atas. Itu kan konsep kerja pesawat. Ya. Di pesawat itu untuk bisa naik, itu kan harus ada daya angkat ya, dari udara yang, karena kecepatan, karena speed dari mobil. Kalau di pesawat berarti speed mobil, speed pesawatnya harus tinggi. Ya. Jadi dia bisa melayang. Gitu. Nah, gimana caranya pesawat itu bisa naik? Nah, coba nih. Ya. Kalau kamu terlalu banyak gini ya, terlalu banyak menghadapkan nose-nya, hidungnya terlalu ke atas, tanganmu akan ke bawah. Atau dalam kasus pesawat mungkin dia stall ya, istilahnya stall. Ngomong Kapten Vincent ngomongnya stalling. Stall itu udah kondisi udah terlalu naik ya, udah nggak ada daya angkat, akhirnya malah jatuh. Ternyata untuk menaikkannya ini kan, kalau kamu kecepatan tinggi itu cukup dikit aja, dikit banget. Itu tanganmu akan terbawa naik. Itu juga waktu turun, hidungmu kamu turunkan dikit aja, dia akan turun. Nah itulah kenapa kok di pesawat kemudinya itu hanya sayap kecil gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau itu yang gerak itu sayap yang ini. Wah itu bisa naik cepat dan jatuh karena dia kalau sudah hidungnya ke atas dia akan stall, akan jatuh seperti batu. Nah, kalau ke bawah ya langsung nabrak kan, langsung nabrak. Nah, ini menarik ya. Nah ini sistem seperti ini kan berarti sistem kontrolnya harus sangat akurat. Ya, maksudnya ketika pilot ini menaikkan ya atau geser ke kiri ke kanan itu juga boleh terlalu cepat juga, harus sedikit, sudutnya harus sangat sedikit sekali gitu. Nah ini setirnya ini waktu ngangkat hidung pun juga harus kecil sudutnya. Nah, kalau terlalu besar bisa malah jatuh gitu. Nah seperti inilah, ini sistem kontrolnya harus benar-benar real time ya. Ketika kamu gerakkan dikit, responnya juga harus dikit gitu. Dan harus saat itu, nggak boleh ada delay. Gitu. Jadi sistem real time operating system, kalau ada istilah autopilot ya, autopilot di pilot itu kan ya semuanya terkomputerisasi ya. Jadi kendali pesawatnya, kemudinya tadi itu yang ngatur sudah software ya. Dan di situ butuh penanganan yang real time ya, untuk kasus belok ke atas, ke bawah, ke kiri, sangat kecil sudutnya dan nggak boleh telat gitu ya. Waktunya pelan, waktunya turun ya turun saat itu gitu ya. Sangat rumit lah intinya di pesawat itu. Dan sangat bergantung dengan komputer. Memang, gitu. Apalagi yang soal Airbus gitu. Soal Airbus itu kan lebih, sistem kontrolnya lebih bagus ya. Autopilotnya lebih banyak daripada Boeing. Harganya lebih mahal. Nah, karena sistem fly-by-wire-nya lebih bagus sih. Kata orang sih seperti itu ya. Kalau yang saya tahu sih. Ya ada sambil pertanyaan nggak apa lah ya. Nah, ini untuk sistem real time, jadi ada sistem operasi yang memang dibangun khusus untuk itu. Ya. Untuk sistem navigasi pesawat, fly-by-wire. Untuk reaktor nuklir, ya. Nah, ini juga yang namanya pabrik itu, kalau pabrik nuklir itu kan waktunya ngaduk uranium dan plutonium kan waktunya harus akurat ya, nggak boleh telat. Waktu ngaduk ya ngaduk, waktu buka kan ya harus dibuka saat itu. Butuh sistem-sistem yang real time. Ya, jadi di sini interupsinya sangat cepat ya. Jadi kayak sebenarnya hampir sama sih dengan sistem operasi yang kita pakai sekarang. Cuma dia ada penekanan di
bagian interupsi itu dia diprioritaskan gitu. Responnya lebih cepat. Ya, secara teoritis sistem operasi biasa bisa diubah disesuaikan dengan hanya menetapkan tenggat waktu. Nah, respon time-nya dibuat cepat delay-nya. Sebenarnya hampir sama saja, gitu. Cuma memang secara default-nya dia respon time-nya dibuat cepat. Nah, apa ya mereknya? Nah, ini kan, di RTOS-nya memang banyak dipakai di embedded ya, di embedded device, di controller ya, gitu. Banyak dipakai di situ. Ya, banyak ada free RTOS ini ya. Nah, bisa kamu lihat lah. Nah, ini kita ada. Oke, nah ini kebanyakan di sistem tekanan ya. Oke, di sistem tekanan embedded system, ya maksudnya seperti tadi microcontroller itu ya, embedded system. Bisa di mobil, bentar musik, kalau kantor ya gitu ya. Gitu. Nah, yang terakhir ini ALU, arithmetic. Ini memang agak susah ya kalau ini memahami ini. Ini terkait dengan logika. Oke, mungkin dari sini dulu. Ada pertanyaan?
Oke ya, untuk hari ini tukang dulu, nanti alurnya sambung lagi, saya tambahin nanti penjelasan yang lebih detailnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Absen sudah ya? Kayaknya, Pak. Oke, nanti rekaman seperti biasa akan saya upload di YouTube ya. Silahkan nanti dipakai untuk bahan UAS. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.